Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, yakni Hari Raya Idul Adha yang jatuh di setiap tahunnya tanggal 10 Zulhijjah. Bulan ini juga merupakan bulan berhaji untuk orang yang mampu melaksanakannya. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi yang mampu. Haji berarti berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah seperti berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah, Padang Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan mengerjakan serangkaian ibadah seperti rukun haji, wajib haji, tawaf, wukuf, sa'i, mabit di Mina, dan Musdalifah. Namun pernahkah kita berpikir dari manakah asal mula ibadah haji ini? Lalu siapakah orang yang mulia yang mencontohkannya hingga hari ini masih tetap dilaksanakan tata caranya? Dan apa saja syarat dan rukunnya? Tonton terus video ini dan temukan jawabannya. Tentunya hanya di channel umat muslim Aprilia Channel. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel ini menyiarkan syiar Islam. Mengerjakan haji hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Syarat yang dimaksud adalah mampu secara fisik, ilmu, dan ekonomi untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunaikan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surah Ali Imran ayat 97. Haji tak semua orang bisa melaksanakannya, karena haji ada syarat yang wajib diperhatikan sebelum menunaikannya. Di antaranya, beragama Islam, karena non-muslim sangat tidak diperbolehkan untuk berhaji sebelum dia mengucapkan syahadat dan mengerjakan rukun Islam terlebih dahulu. Selanjutnya, berakal. Orang yang tak atau belum berakal tak diwajibkan berhaji sebagaimana dalam hadis. Pena diangkat, kewajiban digugurkan dari 3 golongan. Orang yang tidur sampai bangun, anak kecil hingga bermimpi atau balik, dan orang gila hingga berakal atau sembuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian balik. Balik merupakan telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan sehingga sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya, anak kecil yang belum balik tidak diwajibkan untuk berhaji sampai ia menginjak usia balik. Selanjutnya, merdeka. Orang yang bebas dan bukan budak yang terikat tanggung jawab pada tuannya. Syarat yang terakhir adalah mampu. Mampu di sini maksudnya bukan hanya sekedar memiliki dana untuk berhaji, tetapi termasuk ke dalamnya mampu mencukupi nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan, mampu melunasi hutang-hutangnya jikalau ada, dan mampu secara fisik serta ilmu manasik. Setelah semua syarat terpenuhi, maka seseorang baru diperbolehkan untuk melaksanakannya, kemudian melakukan berbagai macam rukun haji atau amalan-amalan yang tak boleh ditinggalkan oleh seseorang pada saat ia sedang melaksanakan ibadah haji. Dan apabila rukun haji tersebut ada yang tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Rukun haji ini yang pertama yakni ihram, yaitu berniat dan miqat ketika hendak memulai kegiatan ibadah haji, seperti mengucapkan lafaz labbaik Allahumma hajja, yang artinya, ya Allah, kupenuhi panggilanmu untuk berhaji. Rukun kedua yakni wukuf di Arafah atau berdiam di Padang Arafah dengan memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya bermula dari tergelincirnya matahari di hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada hari raya kurban. Apabila seseorang berwukuf di Arafah di luar waktu tersebut, sama saja ia belum berwukuf. Selanjutnya, tawaf yang dilakukan setelah wukuf di Arafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu atau Baitullah atau Ka'bah. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 29. Tawaf ifadah yakni berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan syarat-syarat suci dari hadas dan najis, baik badan maupun pakaian, dan menutup aurat. Ka'bah berada di sebelah kiri kita saat mengelilinginya, dan kita harus memulai tawaf dari Hajar Aswad atau batu yang hitam itu yang terletak di salah satu pojok Ka'bah. Kemudian sa'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakanlah sa'i
Sesungguhnya Allah telah mewajibkan syai atas kalian. Hadis riwayat Ahmad. Rukun berikutnya adalah tahallul atau mencukur rambut, paling sedikit 3 helai rambut di sekitar Bukit Marwah atau tempat terakhirnya melaksanakan sa'i. Dan yang terakhir adalah tertib. Maknanya, beberapa rukun haji ini terus dikerjakan berurutan, dimulai dari kegiatan yang pertama tadi, yakni dari wukuf hingga tahallul. Lalu dari manakah kegiatan ibadah haji ini bermula? Sebenarnya, haji sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam pada tahun 1861 hingga 1686 sebelum Masehi. Dan pada saat inilah kegiatan-kegiatan haji bermula yang langsung dicontohkan oleh istri beliau. Singkat cerita, beliau memiliki 2 istri. Di pernikahan yang pertama, yakni istrinya yang bernama Sarah, yang tak kunjung diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal beliau sangat menginginkannya. Hal ini membuat istrinya yang bernama Sarah sangatlah bersedih, hingga ia memutuskan memberi saran kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar agar memperoleh keturunan darinya. Lalu menikahlah beliau dengan Hajar, dan akhirnya Allah anugerahkan seorang putra untuk mereka. Namun melihat kebahagiaan suaminya bersama istri keduanya, Sarah kembali bersedih karena dia tak mampu memberikan keturunan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun membawa Hajar dan putranya Ismail untuk tinggal jauh dari Sarah, agar Sarah tak terus-terusan dirundung kesedihan. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kemana aku harus membawa keluargaku?" Lalu Allah pun berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Bawalah ke tanah haramku dan pengawasanku, yang merupakan daratan pertama aku ciptakan di permukaan bumi ini, yaitu Mekah." Kemudian turunlah malaikat Jibril yang langsung membawa mereka menuju kota yang dimaksudkan. Di tengah perjalanan, setiap Ibrahim melihat ladang yang segar dan dipenuhi dengan perkebunan kurma. Nabi Ibrahim alaihissalam pun selalu meminta untuk mampir sejenak. Tetapi malaikat Jibril pun lekas menjawabnya, "Teruskan lagi dan teruskan lagi." Hingga tibalah mereka di posisi Ka'bah, yaitu di bawah sebuah pohon yang cukup untuk melindungi Hajar dan Ismail dari teriknya matahari. Kemudian berkata Hajar, "Mengapa menempatkan kami di sini, tempat yang sunyi dari manusia, hanya gurun pasir, tiada air dan tiada tumbuh-tumbuhan?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Sesungguhnya Allah yang memerintahkanku menempatkan kalian di sini." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pulang kembali ke negeri Syam untuk menemui Sarah istrinya yang pertama. Setelah Nabi Ibrahim pergi, tinggallah mereka berdua di sana. Hingga ketika sinar matahari mulai menyengat, Ismail pun menangis karena kehausan. Hajar pun panik untuk mencari minum. Nalurinya sebagai seorang ibu sangatlah gigih dalam mencari air untuk bayinya. Ketika ia ke Bukit Safa, ia tak menemukan air. Pergi ke Bukit Marwah pun juga tak menemukan air. Ia mulai bertambah panik sampai-sampai ia tak sadar kalau sudah 7 kali keliling bolak-balik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Tetapi tetap saja ia tak menemukan air. Peristiwa inilah yang menjadi sejarah dan sekarang dinamakan sa'i. Ketika Siti Hajar berada di Bukit Marwah, ia heran melihat Ismail yang tiba-tiba berhenti menangis. Ternyata muncul air yang mengalir dari bawah kaki Ismail. Karena terlalu senangnya, ia pun berusaha menggali pasir untuk membendung air yang mengalir sambil melafazkan kalimat Zam-Zam. Kalimat tersebut yang artinya adalah menampung. Disinilah sejarah air Zam-Zam terjadi. Kala itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah di posisi kubah yang sudah diturunkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam pada masa dulu. Kemudian turunlah Jibril dengan membawa beberapa bagian Ka'bah dari surga. Ismail yang saat itu berusia remaja juga ikut membantu ayahnya untuk membangun Ka'bah. Waktu demi waktu telah dilalui oleh Ismail dan Ibrahim dalam membangun Ka'bah. Hingga pada akhirnya Ka'bah tersebut telah rampung dan mereka pun melaksanakan ibadah haji. Inilah pertama kali sejarah ibadah haji muncul dan menjadi ibadah yang rutin dilaksanakan bagi umat muslim di seluruh dunia.
Walaupun dahulu terdapat banyak sekali kendalanya, sehingga lahirlah Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, yang juga diutus oleh Allah untuk menghilangkan penyelewengan atau ajaran yang tidak benar mengenai ibadah haji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak diperbolehkan rafats atau mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi, yang tidak senonoh atau bersetubuh, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Dan Allah memerintahkan kegiatan haji yang tercatat dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah itu sebagai dari syiar-syiar Allah. Maka barang siapa berhaji ke Baitullah atau berkunjung umroh, tidak salah baginya untuk bolak-balik pada keduanya. Dan barang siapa menambah kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pembalas Syukur lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 158. Sungguh Allah akan memenuhi mimpi Rasulnya dengan sebenar-benarnya, bahwa kamu akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dengan aman. Kamu akan mencukur kepalamu atau menggunting rambut, menyelesaikan umroh dengan tidak merasa takut. Dia mengetahui apa yang tidak kau ketahui, dan dia menjadikan selain itu sebagai kemenangannya dekat. Al-Quran Surah Al-Fat ayat 27. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berhasil memasuki pelataran Ka'bah, kaum Quraisy mengejek mereka dengan berteriak, "Kamu muslimin kelihatan letih dan pasti tak kuat berkeliling 7 putaran." Kemudian beliau pun bersabda, "Marilah kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita kuat. Bahu kanan kita terbuka dari kain ihram dan kita lakukan tawaf sambil berlari." Motivasi beliaulah yang menjadikan beliau, sahabatnya, dan kaum muslimin kuat untuk menjalani ibadah haji hingga sekarang, dan juga sebagai bentuk tanda cinta serta penghormatan kepada risalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, demikianlah asal mula ibadah haji dan beberapa rutinitas saat berhaji yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui manusia mulia pilihannya hingga hari ini masih tetap dilaksanakan umat muslim. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan berhaji untuk kita yang belum pernah melaksanakannya dan yang telah melaksanakannya agar menjadi haji mabrur. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.